Halo, jumpa lagi dengan Saham Sol Analytics. Bersama saya Usman Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan dalam kondisi baik-baik ya, sehat walafiat. Hari ini saya akan mengangkat sebuah topik eh, terkait dengan Bank Indonesia memutuskan untuk memangkas BI rate menjadi 5,25%. Ini agak GR nih sedikit ya Bapak Ibu ya. Benar, BI putuskan BI rate turun jadi 5,25%. Seperti yang saya perkirakan sebelumnya ya. Berharap stimulasi bisnis atau harga saham beberapa sektor atau bidang usaha yaitu perbankan, autos, autos atau industri kendaraan bermotor, kemudian properti, perkebunan, dan infrastruktur ya. Karena beberapa bisnis ini tergolong high capital dan terkait dengan pembiayaan atau penyaluran kredit pada eh, pelaku usaha atau industri maupun kepada konsumen ya, consumer loan. Kembali saya ingatkan bahwa ini pendapat pribadi, independen, tidak ada maksud untuk mengajak, merekomendasikan Bapak Ibu untuk membeli, menjual saham tertentu ya. Jadi diharapkan Bapak Ibu memperoleh informasi lain sebanyak-banyaknya yang relevan, termasuk dalamnya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal ya. Kita ulas sedikit berita yang berkembang kemarin ya. Indeks kemarin tanggal 16 Juli ditutup menguat 0,72 IHSG, namun LQ45 dan DII konsolidasi melemah tipis masing-masing 0,02% dan 0,01% ya. Menurut saya ini sesuatu yang respon dari penurunan BI rate, namun di sisi lain kredit perbankan tumbuh lebih rendah dibanding pertumbuhan bulan sebelumnya ya. Nah, ini beberapa berita yang Bapak Ibu sudah sangat memahami, mengetahui, sudah saya singgung pagi harinya. Dan uh, yang kedua terakhir adalah penurunan BI rate dan pertumbuhan kredit yang hanya 7,77%. Nah. Dan saya di sini tampilkan ini penggalan dari berita terkait penurunan pertumbuhan kredit dari Gubernur Bank Indonesia. Beliau mengatakan bahwa berdasarkan penggunaan kredit investasi, kredit konsumsi, dan kredit modal kerja masing-masing tumbuh 12,53%, kemudian kredit konsumsi 8,14%, dan kredit modal kerja 4,45%. Ini tampak bahwa memang kegiatan manufaktur kita sedang melemah ya, dengan pertumbuhan kredit yang hanya 4,45% kredit modal kerja ya. Namun juga di sisi lain, pertumbuhan kredit konsumsi yang sebelumnya di atas 10% ini juga melemah atau melambat hanya sebesar 8,49%. Ini menandakan ada indikasi penurunan kemampuan konsumen untuk mengelola pendapatannya untuk spending ya, termasuk di dalamnya untuk mengajukan kredit ke bank atau lembaga pembiayaan ya. Jadi tampak bahwa penjualan kendaraan bermotor, mobil maupun roda dua menurun ya. Jadi ini isu ekonomi secara umum, kita sedang menghadapi pelemahan ekonomi yang mudah-mudahan uh, uh, harapan memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kredit perbankan akan segera terwujud ya, dan utamanya meningkatkan daya beli konsumen ya. Ini hari ini tadi pagi ada berita batu bara harganya terus turun karena suplai yang melimpah dari China, sementara permintaan industri dengan bahan bakar batu bara semakin melemah seiring dengan atau menurun seiring dengan uh, digencarkannya industri hijau ya, atau ekonomi hijau ya. Kemudian ini terkait dengan tarif Trump yang 19%, Indonesia impor 50 pesawat Boeing, Garuda akan jadi penerima terbesar. Jadi menurut saya ya, saya sedikit singgung bahwa tarif 19% barang kita masuk ke Amerika, sementara barang Amerika 0% masuk ke Indonesia, menurut saya itu suatu yang memberikan angin segar atau sentimen positif bagi pelaku industri nasional, karena tetap akan memiliki daya saing produk-produk ekspor dibanding eksportir lain ya, di negara lain ke Amerika ya. Nah, adapun impor yang 0% menurut saya itu karena memang itu produk-produk yang dibutuhkan dan tidak ada produksinya di dalam negeri ya, apalagi yang
teknologi tinggi seperti pesawat Boeing ya. Kemudian ada produk tepung terigu atau gandum ya, kedelai dari Amerika, dan itu memang secara budidaya kedelai atau gandum itu belum ada kecocokan ya di iklim tropis di Indonesia ya. Karena itu kalau pemerintah mengenakan 0%, maka ini akan membantu para produsen yang terkait dengan tepung terigu atau consumer ya, yang menggunakan bahan baku terigu, tidak menimbulkan tekanan kenaikan harga, dan kemudian bisa kita menekan kemungkinan terjadinya inflasi. Apalagi terkait dengan barang-barang seperti pesawat terbang, tentu saja ini belum bisa diproduksi dalam negeri, karena itu bea masuk 0% itu akan membantu konsumen seperti Garuda Indonesia agar memperoleh harga yang lebih rendah ketimbang dikenakan tarif lebih dari 0%, ya itu pandangan saya ya. Mungkin yang perlu dikritisi adalah berarti ada penurunan atau hilangnya kesempatan pemerintah untuk memperoleh pendapatan dari pajak impor ya, atau pungutan impor atau tarif impor ya. Jadi toh pada akhirnya ini dikenakan pada konsumen akhir. Menurut saya ini tinggal bagaimana memikirkan secara fiskal untuk memperoleh sumber-sumber pemasukan pajak dan non pajak dari sumber lain ya. Nah, mari kita lihat isu utama dalam ekspor impor dengan Amerika atau dengan negara lain adalah terkait dengan minyak dan gas bumi ya. Jadi minyak dan gas bumi kita termasuk negara net importer ya, net importer pada bulan Mei sejumlah uh, 1,5 juta US dollar ya, 1,5 juta US dollar, utamanya ini kita mengalami defisit dengan Amerika Serikat sejumlah 242 juta atau 15,78% dari total net importer ya, net ekspor. Kemudian Asia Timur Tengah sejumlah 861 juta dolar atau paling besar 56% kontribusinya, dan Afrika sejumlah 626 juta US dollar ya net import ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ini adalah suatu fakta bahwa dulu kita anggota OPEC, produsen minyak terbesar di antara negara-negara produsen minyak lainnya, kita net importer, sehingga kalau ini dikenakan tarif 0%, maka akan membantu Pertamina yang importer minyak untuk konsumsi dalam negeri agar tidak mengalami dorongan kenaikan harga yang harus dia bayar ya. Jadi menurut saya ini hal yang positif-positif saja ya. Tinggal bagaimana masalah mengatasi apa namanya ya, alokasi impor ya. Karena sejauh ini kita impor minyak dan gas dari Malaysia, dari Singapura, ya keduanya adalah uh, mencatatkan kita net impor dari dua negara tetangga kita, kemudian di samping dari Amerika ya, kemudian dari jelas dari Arab Saudi kita net importer, dari Australia dan Afrika ya. Jadi mudah-mudahan pemerintah memperoleh cara bagaimana mengatur alokasi impor agar tidak mengganggu agenda Amerika dalam meningkatkan surplus neraca transaksinya dengan Indonesia ya, tidak menimbulkan presiden yang lainnya ya. Satu hal yang menjadi catatan buat saya adalah bagaimana akses Amerika terhadap sumber daya alam Indonesia tidak menjadikan sebuah presiden buruk terhadap eksploitasi sumber daya alam yang meminimasi peran kekuatan dalam negeri ya. Saya kira pemerintah kita sudah antisipasi hal itu, mudah-mudahan mencapai solusi terbaik ya. Terus sekalian, market hari kemarin kita ulas sedikit ya, IHSG naik 0,72%, LQ45JI melemah, kemudian volatility-nya masih menurun ya, trennya masih menurun untuk sebulan terakhir ya, untuk LQ45, sementara IHSG sudah naik ya, jadi ada tren rebound untuk pasar, dan saya menduga pasar hari ini juga masih akan menguat kemungkinan besar ya. Kemudian moving average menunjukkan kenaikan untuk IHSG, namun LQ45 ada alert karena ini menunjukkan masih di bawah nilai rata-rata 5 harinya ya, meskipun di bawah 10 hari rata-rata masih di atas rata-rata 10 hari ya. Saya kira ini pengaruh dari
saham big cap, diantaranya Bank Mandiri dan Bank BCA ya, yang melemah kemarin. Momentum juga menunjukkan eh, peluang untuk masih ada penguatan, momentum 20 hari, kemudian average value-nya masih tinggi, meskipun menurun dari kemarin 18 triliun, sebelumnya, sehari sebelumnya kemarin catat 14,7 triliun ya. Kemudian volatility-nya terjadi penurunan dan net foreign-nya untuk IHSG ada net buy, sementara untuk LQ45 net sell. Dan ini kita lihat kontribusi terbesar dari Bank Mandiri dan BCA ya. Kita lihat ada 20 saham yang saya filter ya, utamanya terkait dengan yang tadi saya sebutkan, yaitu bank, industri dalam hal ini adalah yang auto ya, industri kendaraan bermotor, infrastruktur, plantation, kebun ya, kemudian properti. Jadi dari filter yang saya tetapkan di sini ada 20 saham ya. Kalau kita short berdasarkan industri, ya, ini ada ya termasuk insurance ada 8 saham dan tampak bahwa Bank Mandiri, Bank BCA, kemudian Bank BNI dan Bank BRI menunjukkan net foreign negatif ya dari segi jumlah saham yang ditransaksikan. Kemudian meskipun demikian ini masih mencatatkan nilai transaksi yang paling besar ya, yang paling besar Bank Mandiri dan Bank BRI. Namun Bank Mandiri mencatat return negatif, Bank BRI stagnan, Bank BCA turun ya. Jadi tampaknya penurunan BI itu belum bisa dikompensasi atau membuat sebuah keyakinan ke depan karena pertumbuhan kredit yang hanya 7,7% ya. Jadi mudah-mudahan hal ini akan kembali memompa pertumbuhan kredit yang baik ya, yang tinggi, tidak lagi perbankan menaruh asetnya di dalam surat berharga ya. Dan ini tentunya pemerintah diharapkan ada simulasi untuk melonggarkan ketentuan perolehan kredit dari perbankan, tentu saja tanpa melanggar manajemen risiko yang baik ya. Jadi Bapak sekalian bisa dilihat dari sini ada 20 ada perbankan, kemudian dari segi industrinya ini ada Astra, Telkom, Excel, kemudian ada perbankan syariah ya, ada perbankan syariah, ada bank syariah, oke, ada bank BTPS ya, ya apa net foreign-nya untuk bank syariah ini positif, termasuk bank BTN, kemudian industri ada auto, ya. Jadi Asra memperoleh sentimen positif dengan penurunan BI rate, meskipun kita harus meneliti lebih jauh lagi apa benar itu dampak dari penurunan BI rate, ya. Jadi kita sih yang ringan-ringan saja ya, Bapak Ibu sekalian ya. Silakan melakukan pemodelan oleh ahli statistik ya di kampus lah atau di konsultan keuangan ya. Kemudian industri semen negatif ya, merespon negatif INTP dan UNTR ya. Kemudian Telkos ini ada kecenderungan justru menguat ya sesuai dengan analisis awal tadi saya ya. Oke. Kemudian infrastruktur toll road juga menguat. Ini terkait dengan cost of borrowing ya menurun ya karena industri yang padat modal ini sangat bergantung pada pembiayaan pihak ketiga ya, perbankan atau lembaga keuangan. Kemudian dari segi plantation ada LSIP dan SSMS ya, jadi untuk replanting dia membutuhkan modal yang sangat besar dan namanya kayak PTPN grup PTPN sendiri agak kesulitan mendanai kebutuhan replanting ya terhadap tegakan tanaman sawit yang sudah tua, produktivitas sudah menurun. Dan dari sektor properti ada SMRA, PKON dan BSDE ya yang patut menjadi perhatian ya, walaupun Pawon ini masih merespon negatif. Bagus sekalian, ya transmisi BI rate atau suku bunga kebijakan tidak spontan menurunkan suku bunga kredit, tentu saja ada jeda waktu hingga 3 bulan mendatang kita tunggu dan mudah-mudahan dalam 3 bulan ini pertumbuhan kredit akan meningkat. Demikian dari saya. Terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Saya tetap menunggu respon, komentar, like, dan subscribe terhadap kanal YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.